mohon tidak terkecoh dengan lingkaran hijau itu ya. Kalau verval PGD kan ada lingkaran hijau ya. Ya, kalau ada residu kan biasanya lingkarannya nggak penuh, ada ini potongan merah itu kan. Nah ini terus bagaimana teknisnya? Panjenengan sampaikan login verval PD, cari data kelas 6, di screenshot atau langsung dicetak, terus dikasihkan ke tim verifikasi kevalidan datanya atau guru kelas 6-nya atau operatornya atau panjenengan, ditabrak di-crashkan dengan data dukungnya. Data dukungnya yaitu kakak. Ya, karena apa? Karena pengalaman tahun sebelumnya verval PD sudah bulat hijau aman nih, karena secara aplikasi kalau sudah bulat hijau itu kan sudah nggak ada residu. Kenapa dibuat hijau? Iya, karena sistem dibuat supaya datanya bisa ketarik. Untuk keperluan apa? Kalau kemarin kan ada yang viral ijazah gitu kan. Nah ini ada TKA. Setelah di-crashkan, dicocokkan datanya, misalnya ini sebelah saya satu rombel 24 siswa, saya cross check sendirilah, paling 10 menit atau 20 menit selesai. Misalnya sekolah saya ada 5 kelas 6 ABCDI, wakeh kan, banyak kan. Nah itu silahkan panjenengan bagi tim atau bagaimana teknisnya. Setelah ditemukan, misalnya ini ada ditemukan kasus nama misal Ahmad Imroni, seharusnya pakai I, tapi di verval PD pakai Y, gitu kan. Nah padahal di verval PD lingkaran hijau bulat. Teknisnya bagaimana? Teknisnya silahkan hubungi orang tua, memastikan datanya ini valid yang mana, valid di verval PD atau di data kakak. Bisa jadi orang tuanya ada update data kakak di Dukcapil. Nah terus lanjut langkah berikutnya, orang tuanya diarahkan ke Dukcapil, konfirmasi datanya yang benar ini untuk sinkron atau kirim data ulang. Nah setelah itu biasanya otomatis sudah berubah sendiri atau operator mengajukan edit verval PD. Tuh. Terus setelah verval PD kita lanjut. Residu ini sudah sesuai jumlah sudah. Nah progres dapodik. Nah, tadi kan disinggung master ini setiap di BPMP Kota Semarang pasti prestasinya nomor 2 ya, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 1 dari bawah se-Jawa Tengah. Jawa Tengah kurang lebih ada 35 kota kabupaten. Kota Semarang ratingnya pasti kalau teman-teman operator kota ada undangan ke BPMP pasti belum pernah rating 5 besar dari atas itu. Pasti 1, 2, 3. Kenapa? Nah, ini banyak cerita di sana, gitu kan? Nah, ini yang kami tampilkan itu Kota Semarang. Kota Semarang 16 kecamatan. 16 kecamatan dari nomor 1 sampai berapa ini? Sampai 13, 14 ya. Oh, 14, 12 ya. Itu sudah 100%. Ada yang belum 100% progres sinkronnya. Ini jenjang SD loh ya. Kita kan jenjang SD. Bukan jenjang semua KB, TK, PAUD itu bukan. Ini jenjang SD saja. Ya. Itu ada teman kita dari, saya sebutkan izin ya, kalian Semarang Tengah, Genuk, Tebalem. Nggak di sesi ini ya, berarti aman nih. Berarti sudah aman nih, sudah 100% semua nih. Terus lanjut. Nah ini alur pendaftaran tadi sudah disinggung di awal ya. Nanti kita titik poin di DNS ya.
Sudah di web TKA login sudah centang hijau atau silang merah? Masih silang merah ya. Masih silang merah tapi sudah ada yang hijau gitu. Nanti kita bahas ke sana. Kita akan titik poin 4 DNS poin 4 cetaknya yang nyetak dari dinas. Jadi memang user kita sebagai sekolah itu memang nggak bisa klik kancaku hijau kurung, nggak bisa. Teknisnya bagaimana? Nanti kita kesana praktek. Terus verifikasi ini sudah dibahas, kita skip dulu. Nah ini ada poin di 7, data dikunci. Di web TKA itu ada apa itu finalisasi, ada ya? Ada ya? Ya itu kita sebut menu sakral ya untuk web TKA ya, karena di situ pengertiannya data akan ditutup. Kalaupun jenengan kok iseng-iseng klik oke lanjut, berarti kalaupun masih bisa diakses ya, berarti panjenengan secara sadar diri menutup menu aplikasi TKA yang jenengan login itu secara sadar, karena menu ini tidak hanya nggak sengaja pas kursornya lewat ke klik itu nggak bisa, karena ada kurang lebih ada 2-3 langkah. Jadi secara sadar panjenengan menutup diri untuk edit data di web login TKA. Loh mas aku terlanjur ini ya gitu. Terus piye solusinya? Nanti kita ke sana. Terus nah nih lini masa tadi sudah disebutkan. Kemarin ada yang tanya, mas simulasi sama gladi bersih piye kuwi? Maksudnya gimana? Maksudnya gitu kan? Kok nggak sekalian dibahas tadi? Ini saya sampaikan di sini. Simulasi kita SD SMP kalau perlu diperhatikan tanggalnya beda. Oke. Kalau mungkin AN kemarin kan numpang tempat di SMP gitu kan. Kalau sekarang SD SMP tanggalnya sama. Jadi nanti gladi tidak bisa pinjam tempat ke SMP karena tanggalnya sama lainnya ya. Oke, terus kita lanjut. Nah ini ada update terbaru per tanggal edaran info per tanggal 9, berarti hari Senin kemarin ya. Kita fokus ke SD di poin 3 tadi ya, 2 sampai dengan 8 Maret simulasi TKA. Simulasi. Oke, terus gladi tanggal SD tanggal gladi mana nih? 9 sampai ya. Gadis itu gadis April katanya 8-9. Oh iya itu ada ya. Terus nah ini gelombang kita di sini disiapkan, dicepake ya, dibuatkan di gimana? Iya, dipinake. Gelombang kita disiapkan, dibuatkan ada 4 gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Di situ ada gelombang kelima. Tapi untuk jenjang SD dibuatkan sampai 4. Ya, dengan diartikan gelombang 1 tanggal 20 sampai 21 April, gelombang 2 22 sampai 23 April, gelombang ketiga 27 sampai 28 April, gelombang keempat tanggal 29 30 April. Kalau kita terjemahkan hari berarti Senin Selasa Rabu Kamis, Senin Selasa Rabu Kamis. Nah yang tanggal gelombang kelima itu yang tanggal 25 sampai 26 itu gelombang apa? Itu untuk yang khusus ya, sekolah khusus itu ya. Dalam setiap gelombang 2 hari kan, berarti setiap harinya ada 4 sesi. Ini berarti sudah menjawab
keterbatasan komputer laptop tadi ada yang nyebut 5 atau 6 ya. Misal sekolah saya ada laptop PC 7, murid saya ada 28, berarti satu gelombang udah selesai. 4 sesi kan 7 kali 4 28. Sudah, saya udah nggak bingung cari pinjem laptop ke orang tua, ke guru, sudah nggak bingung. Misal laptop saya di komputer hanya yang waras ya, yang normal bisa digunakan 5, yang 7 wes do trouble ya ditake gitu kan, berarti 5 loh. Terus ya berarti menggunakan 2 gelombang, murid saya 28 berarti kan, berarti 5 kali 4 20, satu gelombang 1 gitu kan, masih kurang 8 kan, berarti gelombang 2 sesi 1 4, sesi 2 4, jadi 28. Berarti sekolah saya menggunakan 2 gelombang 4 hari, 4 sesi plus 2 sesi di gelombang berikutnya, berarti ada 6 sesi gitu ya. Jadi silahkan nih, sudah punya gambaran. Saya sebagai proktor, kalau laptop PC saya di sekolah ada 7, oh berarti aman. Saya sebagai proktor yang ada di sini, komputer saya konfirmasi di sekolah, Mbak tolong, Mas tolong cek komputernya ada berapa yang bisa digunakan, ada 5, oh aman, sudah ada gambarannya ya. Oke, terus berikutnya, nah tadi Sulingjar disebutkan jadwalnya tanggal 3 sampai 31 Agustus, berarti kurang lebih 1 bulan. Sekarang kita ketemu bulan Februari, Maret ketendang Lebaran, wis lali materi ini los ya. April, Mei, Juni, Mei wis US kan, wis ubur sampai US, ijazah, Juni PPD, Juli SPMB kan, Juli siswa baru, Agustus lali mas, lali jadwalnya. Nah di sini kita titik poin tadi sudah disampaikan Master ya, tapi juga kita fokus ke poin nomor 5 dan 6. Tadi Mas Ri kan sepakat tanggal berapa kemarin ya? 25 Februari. Dari sekarang kita ketemu tanggal 10, berarti masih baik kurang lebih ada 15 hari ke depan tanpa lihat itu hari Sabtu atau Minggu ya, karena yang kita lihat di sini tanggalnya ya, kalau dilihat harinya malah semakin sedikit gitu kan. Di situ ada tadi disepakat maksimal tanggal 25. Kalau teknis kita siang ini sepakat maksimal tanggal 20 untuk titik poin nomor 5 dan 6 DNS-nya. Beda loh ya, tadi yang Mas Ri keseluruhan, yang ini ada sebagian poin nomor DNS. Teknisnya bagaimana nanti kita bahas pas praktik gitu ya. Oke, ada gambaran ya, karena kan login sudah pada login, kelihatannya sudah pada login web TKA, ada menu DNS yang sudah silang. Nah, udah ada gambaran nih langkah berikutnya bagaimana. Oke. Terus berikutnya ini sudah skip, DTNE tadi sudah dibahas. Nah, tugas dan tanggung jawab SAPEN. SAPEN ini satuan pendidikan dalam kurung sekolah dasar kalau saat ini ya sekolah dasar. Melakukan pemasaran data sudah, karena database-nya sudah di cek, sudah sinkron, sudah mengimpor tadi sudah, karena Kota Semarang setelah dicek sudah semuanya. Terakhir hari Senin kemarin ya, ada 2 SD baru bisa mengimpor, berarti Kota Semarang yang ikut TKA sudah tertarik semua datanya. Terus mencetak dan mendistribusikan formulir ini sudah dibagikan ke orang tua ya, tanda tangan. Nah tadi pesannya dari Pak Andri yang sesi pertama disimpan kurang lebih 6 tahun ke depan ya.
wah ini jaga nih 6 tahun terus ganti wong gitu kan. Misal kan sekarang bisa jadi kan pindah tugas atau bagaimana, nah itu arsipnya diteruskan ya, filenya arsipnya ke 6 tahun kalau dihitung 6 tahun kemudian indikasinya YBS baru lulus SMA kan ya, SMA menuju perguruan tinggi. Tadi hari Senin kemarin disampaikan ada perguruan tinggi sudah minta ini hasil TKA untuk masuk ke PT-nya, perguruan tingginya. Itu sudah ada ya, itu yang sesi Pak Andre tadi. Terus tadi kan sudah yang disebut ke apa akpol gitu kan, nah itu sudah digunakan. Jadi perguruan tinggi biasanya pakai rapor, nah ini sekarang malah ada yang sudah minta hasil TKA ya. Terus ini sudah mendaftarkan, ini sudah kita skip. Menerima dan mengunggah foto gitu ya, sudah diunggah? Sudah? Oh ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum nggak apa-apa ya, kita barengi. Yang sudah coba cek ulang nih, ada nama yang fotonya beda nama, maksudnya laki-laki fotonya perempuan gitu, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nah, karena pengalaman AIN kemarin sudah tercetak DMT, sudah tercetak kartu, baru ketahuan namanya Putri, fotonya Joko ini nama apa namanya perempuan, fotonya laki-laki, itu baru ketahuan. Nah ini untuk TKA mumpung kita lebih awal persiapannya, silahkan cek ulang, memastikan lagi. Terus ada ini verifikasi data lembar DNS meliputi nama peserta didik, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, NISN. Berarti kayak verbal PD. Nanti kalau DNS sudah dicetak, silahkan cek ulang. Kalaupun ada yang perlu diedit, ya langkahnya dari mana ya, dari awal tadi. Dapodik cek, verbal PD cek, pengajuan edit cek, terus sinkron ulang, sudah selesai. Tunggu kurang lebih 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam tergantung servernya, terus baru tarik ulang ya. Pokoknya sampai DNS kok ketemu baru revisi ya, berarti teknisnya dari awal lagi, mulai dari awal lagi. Terus kewajiban hak peserta tes, berarti ini untuk siswa ya. Untuk siswa melakukan perbaikan data dapat melalui verbal PD. Ini mungkin yang dimaksud dengan ini tuh ada sekolah yang menyerahkan validasi ke siswa masing-masing. Nah, jadi sekolah Kota Semarang enggak, ini kan rata-rata dicek operatornya, dicek apa itu proktornya gitu kan. Terus foto, ada poin menyerahkan foto digital, foto 6 bulan terakhir. Jadi foto yang sudah diunggah, kalau arsip AN tahun kemarin ya ini teknisnya 6 bulan terakhir. Kalau AN kemarin kurang lebih sudah 1 tahun ya. Siapa tahu kemarin belum berkumis, sekarang berkumis gitu ya. Maksudnya pipinya kemarin belum tembem, sekarang agak tembem gitu kan. Nah, gitu ya. Masih mirip. Teknisnya foto itu boleh, silakan mungkin pakai HP atau pakai fotografer atau studio foto, ukuran 2 kali berapa ukurannya? 3 kali 4 ya. Backgroundnya merah, seragamnya sepakat seragam putih merah, pakai dasi ya. Kalaupun dilihat dari jauh itu itu SD udah kelihatan ya, sepakat ya. Jadi siswanya, pesertanya TKA itu fotonya seragam putih merah pakai dasi, kayak ijazah itu ya, backgroundnya merah. Terus lanjut,
ini mendapatkan kartu untuk login ya. Terus penetapan satu pendidikan, nah ini syaratnya ini yang bisa TKA, karena di Banyumanik itu ada satu SD belum memenuhi syarat karena memang baru buka dan belum sampai siswanya kelas 6. Jadi memang SD-nya masih aktif, jadi belum bisa mengikuti dan belum terakreditasi, karena disebut nih belum akreditasi, belum siswanya belum kelas 6 tuh. Terus ini penetapan satu pendidikan pelaksanaan TKA, kita fokus ke poin yang kedua ya, memiliki infrastruktur listrik komputer jaringan. Nah tadi kan silahkan data di lapangan panjenengan uraikan atau gambarkan atau entrikan di aplikasi sesuai yang data, karena kemarin kita cek ada yang mengentri listrik itu apa namanya, dayanya itu diisi 11. Nah iya 11 kan, nah ini masuk daya listrik 11 ya. Nah mungkin mau 1100 juga ada kan. Nah silahkan ini sambil buka dicek lagi, ini semua komponennya dicek, komputer termasuk kliennya sama prompternya dicek. Terus internetnya kan sudah dari dinas gitu ya, aman berarti kan. Terus yang kedua, proktor memiliki teknisi berpengalaman dan melakukan SDM berstandar. Dalam hal ini TKA ada agak perbedaannya. Nanti yang agak ekstra itu teman proktor. Jadi data yang dientrikan di web TKA login itu namanya sama dengan orang yang benar-benar bekerja sebagai proktor. Jangan pinjam nama maksudnya. Oh ya jangan lah. Misal nih saya pinjam nama yang saya entry itu guru kelas 5, nanti saya yang kerja sebagai proktor, kayak gitu jangan ya. Berarti ya proktor ya, berarti saya harus entry nama saya sebagai proktor yang kerja nanti ya. Silakan diedit nih kalau kayak masih kayak gitu, karena nanti proktor tadi di awal kan disebutkan ya, yang di dalam ruangan itu peserta, pengawas, proktor, dengan satu lagi nih di pojok itu ya. Kalau mungkin saya setting di pojok tadi kan, ya apa CCTV atau kamera penyelia ya. Dan tadi digambarkan kan ada zoom itu ya. Nah semua atribut di dalam ruangan proktor harus menguasai medianya, menguasai teknisnya, menguasai cara mengatasi troubleshootingnya, menguasai muser gitu ya. Dalam bayaran sama. Ya nanti bagi job dengan teknis. Lalu terus teknisnya ngopo gitu kan. Nah, ini kita masih proktor, kita masih bahas di dalam ruangan. Selama kegiatan TKA itu tidak boleh ada orang masuk ke dalam. Termasuk teknisnya itu kita terpaksa masuk itu. Misal nih proktor sudah angkat tangan, telepon teknis, Mas Mbak masuk ruangan. Nah, itu kan kalau sudah nyala zoomnya ya sebaiknya konfirmasi ke penyelia, konfirmasi dulu, Pak ini ada kendala ini, proktornya sudah gak bisa, izin manggil teknisi masuk, diperkenankan gak gitu. Gambarnya ya. Jadi sudah ada gambarannya. Ini proktor ya. Duh, Pak Abon pun aku tak jadi teknisi wae. Ini proktornya mudah-mudah kabeh lho. Kok nak mudah-mudah wae makon ganti terus piye menggantine gitu kan. Nah, berarti jenengan yang ditugaskan di siang ini kembali ke sekolah masing-masing sama dengan narasumber TKA SD masing-masing ya. Loh ya lah, kok nak guru kelas 6 tanya, Mbak piye? Jawabnya tegas gitu ya. Piye yo Pak? Aduh, aku malah. Nah, ya jenengan yang hadir harus jawab. Ini Pak, tak. Wah, sat gitu. Kayak terus
tadi intinya di dalam ruangan proktor menguasai ya. Kalau misal ada laptop yang hack ya, itu proktornya bisa ngatasi, ya sudah proktor nggak usah manggil teknisi. Wes diagar kayak lu, wes diagar kayak rasa khawatir proktor teknisi. Info tadi Mas Tri sudah dianggap dari dinas ya, kayak AN kemarin ya. Dapatnya berapa kemarin? Oh Siti jangan Thailand. Teknisnya bagaimana lu? Ya kan teman proktor bertanya nih lah. Terus teknis itu terus kon ngopo Mas? Gitu kan? Ya bagi job lah. Misal teknisnya dibagi, Mbak Mas, sebelum aku masuk ruangan, semua ruangan sudah kondisi seperti ini, wes pokoknya aku ya carane kan, gitu kan, bisa jadi seperti itu, gitu kan. Saya masuk, tinggal tunggu setting tugas saya. Gitu. Atribut sebelum saya masuk, bagianmu ya Mbak Mas, bisa jadi kayak gitu ya. Tapi monggo itu teknis panjenengan bagi tugas. Main diambil kabeh, rawopo tapi bagian siji rekening siji kan. Tapi teknisnya dapat. Silakan ya itu teknis ya, teknis di lapangan ya. Silakan. Apa main dikerjakan bareng silakan. Intinya yang di dalam ruangan itu medannya atau aula atau ruangnya proktor. Dari kendalanya, dari pesertanya, dari link zoom-nya. Ya, kalau nyeting itu kan sebelum acara gitu kan, dari ngasihkan link zoom ke pengawasnya iseh, Mas Mbak iki piye kok ora iso gabung zoom, nah iki proktor sik to Bu iki wae tokene muser wae, malah ayah-ayah yang jero kan seru ya. Gitu ya, sudah ada gambaran ya. Oke, terus berikutnya penempatan satu pendidikan ini ada yang perlu dibahas nih, kita skip gitu ya. Oke, kita skip. Nah, pengawas ruang tadi sudah dibahas Mas Tri, kita skip ya. Intinya saya garis bawahi orangnya sehat seger ya bakoh lah gitu kan, karena tugasnya lintas kecamatan ya, itu biasanya kayak gitu. Berarti yang agak mau pensiun boleh nggak? Ya boleh selama dia gitu kan, tapi kan nggak mungkin kan ya, kasihan ya. Ya silakan, itu sesuai tugas dari sekolah masing-masing. Lo ini tak kirim Pak linknya yang saya kirim korlapnya, berarti boleh diganti? Boleh, karena surat tugasnya belum turun nih dari dinas nih. Ya segera diedit, direvisi, termasuk nama proktor. Jadi kan yang ada di sini sebagai proktor tahu tugasnya, mending aku tak teknisi wae ya, telepon kancane Mbak gantian piye, oke ya, nggak ngerti masalahnya tugasnya kayak ngene lah, ngerti kan. Diguyu gitu ya. Nah ini tadi sudah dibahas, ini sudah kita skip catatan penting tadi sudah skip. Mekanisme pendanaan lama TKA. Nah ini sebelum praktik kita bahas status pelaksanaan sama modal pelaksanaan. Status mandiri dan modal pelaksanaan dari. Silahkan cek login TKA-nya, dipastikan statusnya mandiri dan dari. Sudah? Oh belum? Dipastikan dulu. Menumpang, skip, jangan sampai klik menumpang, walaupun itu nggak sengaja keklik di ending tanggal akhir pendataan kok jenengan meh nutup laptop, kursornya kegeser, ceklek sekolah jenengan jadi penumpang. Dan sudah terjadi pengalaman ayat kemarin gitu kan, hari H pelaksanaan sengaja atau memang disengaja gitu kan menumpang. Nah, padahal Kota Semarang kita sepakat mandiri semua. Semi daring tadi sudah dibahas ya, semi daring agak ekstra kerjanya gitu. Ya, daring itu maksudnya ada komputer induk, kita sebut induk, mengepul semua data saat sekolahan itu baru kirim ke server sinkronisasi server pusat.
ngirimi setelah acara kurang lebih jam 4 sampai setengah 5 ngirim yang sekolahan kancane sudah balik bisa nunggu sinkron. Jam 19 di telepon provinsi, telepon dinas, sinkronnya gagal, balik sekolahnya harus sinkron di tanggal itu. Itu untuk gambaran yang semi daring. Kita tidak, kita daring ya. Nah ini daring sama daring semi daring perbedaannya ya. Daring tidak perlu sinkron, berarti sebaliknya semi daring perlu sinkron. Daring komputer, klien, server, example nyambung pusat, dan sebaliknya berarti semi daring hanya terhubung laptop Proctor sebagai komputer induk, nanti induknya baru kirim ke pusat ya. Terus spesifikasi Proctor itu lebih rendah ya, antara klien sama Proctor. Kalau daring anggap aja sama kayak tadi sudah dibahas Mas Tri kan. Terus semi daring khusus Proctor harus speknya lebih tinggi. Kalau klien i3 berarti i7, Proctornya harus i7. Intinya sama dengan laptop yang digunakan, sama dengan server atau komputer induk ya. Terus menginstal satu aplikasi pada komputer Proctor dan klien ini ya, example gitu ya. Nanti kita ke example gambarannya. Terus yang semi daring ini Proctor example aplikasi pada tiap komputer klien, jaringan lokal, ada jaringan lokalnya. Selanjutnya simulasi dan gladi bersih, ada perbedaannya ya. Simulasi titik beratnya yang dilakukan khusus yang statusnya mandiri. Kalau sekolah panjenengan menumpang berarti tidak bisa simulasi. Jadi ya, makanya tadi di depan tadi ditekankan harus mandiri. Yang kedua, datanya tidak sebenarnya. Jadi pas simulasi diharapkan semua siswa ikut terlibat biar merasakan oh klik ini sampai login, oh soalnya kayak gini gitu. Misal satu laptop dipakai 10 siswa atau 5 siswa gitu kan, itu belum desainnya silahkan, masih acak-acak silahkan gitu kan. Itu untuk simulasi. Terus tidak wajib melibatkan, ada kata-kata tidak wajib melibatkan, tapi Kota Semarang tetap simulasi siswa dilibatkan untuk login, untuk pegang kartunya, untuk entry, ngetik caranya. Karena kelas 6 banyak ditemukan, Pak aman kasih tanda bintang ini tekan opa gitu kan. Nah kalau angka 1, 2, 3 ketemu lah, nah tanda bintang ini piye gitu. Yang kedua, yang keempat nih ya, mengukur infrastruktur yang saprasnya ya, itu untuk simulasi. Gladi, perbedaannya nih ya, gladi dilakukan saat pendidikan mandiri dan penumpang. Mandiri berarti kan semua sudah mandiri. Terus data sebenarnya, jadi pas gladi itu siswanya benar-benar nama siswa tersebut sudah pakai kartu gladi bersih TKA, dan namanya, tanggal lahirnya itu sudah benar-benar data valid ya. Itu ada perbedaannya. Terus wajib melibatkan peserta sampling, berarti simulasi sudah kita libatkan, gladi kita libatkan. Ini gambaran spesifikasi laptop ya. Tadi gambarnya sekilas kita sebutkan, minimal kita titik poinnya media penyimpanan SSD garing apa tuh satunya selain SSD, giganya itu ya, yang kosong itu minimal lebih dari 10. Di sini silahkan letaknya di klik di C, di komputer aja silahkan ini di C, ada yang garis biru itu loh. Sisa giganya berapa?
Sisa giganya berapa? Ya kapasitasnya tuh yang DJ tuh berapa? Berapa? 100. Nah, 100 murah. Ya, laptop anyar gitu. SSD 500 dibagi C 250 D 250 pakai sistem Windows 110 isih turang 100-an 50 ya. Nah, berarti laptop anyar gitu ya. Aman berarti ya untuk proktornya aman. Ya. Terus yang klien sama nih, sama. Kliennya laptopnya dipastikan cek, komputernya klik C, sisa drive C-nya, sisa hard disk-nya itu minimal 10 GB yang kosong. Silakan dicek, kalau ada sisa hard disk-nya kok mau rolas 11 ya ini sudah warning menuju merah nih. Silakan laporan ke kepala sekolahnya nih, minta laptop baru ya. Oke. Terus hardware-nya butuh wifi, butuh LAN, ada bandwidth-nya 12 untuk 15 klien, tadi disebutkan 18, berarti setidaknya butuh 20, 15, 20 bandwidth gitu ya, untuk 18, 20 peserta. Kecil gitu ya kan. Cuman kan untuk online biasanya server pusat gitu. Kita agak deg-degannya bisa berpusat. Terus selanjutnya, nah ini alurnya sudah dibahas di awal tadi. Nah, mulai sesi ini sepakat ya kita praktek. Saya praktik di user pakai laptop di depan. Mas Mbak E buka laptopnya, buka HP-nya. Mungkin kalau akses pakai HP, login web TKA usernya masing-masing. Sepakat? Sepakat. Kata 1, kata 2, 2. Silakan ini login. Ada apa di sana kita bahas. Web TKA. Ini udah. Ya. Proktor. Ini nanti sesinya ketemu di setelah login, tapi kita tanggapi ya. Proktor sejumlah ruangan. Kalau ruangnya 1 berarti ruangnya 1, kalau ruangnya 2 berarti ruangnya 2. Teknisnya juga sejumlah ruangan. Ruangnya 1 berarti teknisnya 1, ruangnya 2 berarti teknisnya 2. Seperti apa ya? Kecuali pengawas. Pengawas sejumlah ruangan dikali 2. Ruangannya 1 berarti pengawas yang ditugaskan ke luar, yang ditugaskan ya dari sekolah jenengan itu 2. Kalau ruangnya panjenengan 2 berarti yang ditugaskan ke luar 4. Kalau panjenengan menggunakan ruangnya 3 berarti pengawas yang ditugaskan nah sekolahnya entek iso ya. Karena untuk kabeh kan. Ada masih banyak lagi nih. Ya kita agak nyantai aja nih. Oke ya. Pengawas saya ulangi sesuai jumlah ruang dikali 2 itu yang ditugaskan keluar. Karena ada yang pengertian kemarin di sesi hari Senin itu pengertiannya setelah acara itu nanti pengawasnya ada 2 di dalam ruangan terbalik. 2 ini yang ditugaskan keluar. Dengan catatan ini sekolah saya 1 ruangan. Ya sekolah saya 1 ruangan, berarti tugas pengawasnya itu yang ditugaskan keluar itu 2, yang keluar ditugaskan. Nanti kita ke sana di aplikasi. Saya taruh yang ini ya, sepakat kayak gini tampilannya ya. Oh, kita lanjut. It's okay. English please. Bahasa Inggris.
pemanis saja bukan warna hijau. Tampilannya kayak gini, sepakat? Oh enggak, oke. Berarti saya diperhatikan ini. Silangnya ada 3, di layar ada 1. Oke. Ketok berarti biasanya dan segini. Ini tak gede sini guys. Nah, tugas proktor, saya sebagai proktor diringkas menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 toh 6. Sudah selesai tugas saya. 6 itu apa? Yang pertama mendaftarkan peserta sudah? Ya, warna hijau. Pengisian calon pengawas sudah? Oh belum. Kalau sudah, cek ulang kembali ke jumlah pengawas yang ditugaskan. Loh, kok 1? Oh kurang 1. Ya, kurang 1. Jadi setelah acara ditambahkan. Terus berarti segera laporan korlapnya. Di sini ada korlapnya dari Candisari, terus Gunung Pati, terus Mas Restu, terus siapa lagi? Tengah ya? Utara sama Mbak Lutfi. Tengah ya? Kok tengah? Selatan Mas sama ADN ADN itu panggil neng WA itu ADN loh. Oh nak kenalan saya ADN, belum kenal saya. Adnan ya, nggak tahu lah ADN. Nanti setelah panjenengan endpoint pengawas, setelah panjenengan entry itu jangan lupa konfirmasi korlapnya, karena kemarin korlap minta ditugaskan dari dinas itu minta rekap Excel itu ya, rekap data proktor, data teknisi, data pengawas. Nah kemarin proktornya 1, dengan siang ini menjadi 2 ruang ya berarti tambah lagi gitu kan. Proktornya ada 2 gitu kan, karena ruangnya ada 2 gitu kan. Berarti antara aplikasi dan rekap Excel yang di korlap itu sama gitu ya. Oke ya, sepakat ya? Sepakat. Terus yang kedua, mengatur status dan mode. Sudah centang hijau kan? Oh benar. Ini baru tugas saja, nanti kita klik gitu. Kita klik ke menunya gitu. Tugas ke 4, ngatur gelombang dan sesi. Sudah dapat jatah gelombangnya? Loh, belum. Ada yang sudah. Oh, yang menentukan nanti teknisnya gelombang itu setiap kecamatan ya, setiap kecamatan ada sekolah yang melaksanakan gelombang 1, ada sekolah yang melaksanakan gelombang 2, ada yang melaksanakan gelombang 3, ada yang melaksanakan gelombang 4. Tangkap ya. Kalau Gunung Pati misal ada 40 SD, berarti saya sebagai korlap tak setting 1 sampai 10 gelombang 1, 11 sampai 12, 11 sampai 20 gelombang 2, 21 sampai 30 gelombang 3, 31 sampai 44. Gitu ya. Nah, itu kan biasanya sesuai gugus ya. Misal gugus 1, gelombang 1 itu pembagian gelombang dari korlap. Mas, saya kan pengennya 3 gelombang. Dari korlap kan hanya 1. Boleh nggak? Boleh. Berarti saya melaksanakan sesuai pembagian dari korlap itu, saya jatah gelombang 4. Berarti saya nambah lagi gelombang 1, 2, 3. 1, 2 ya. Boleh. Berarti di luar ketentuannya korlap. Ketentuan korlap tetap saya laksanakan, terus saya tambahin lagi 2 gelombang. Boleh. Boleh ditangkap ya ini. Ditangkap? Belum. Mas, pertanyaan nih. Mas, saya pengen melaksanakan lebih dari 1 gelombang. Boleh tidak? Jawabnya boleh. Teknisnya gelombang yang ditentukan dari korlap, misal ketentuan korlap saya
4 jatah gelombang 4. Oke, saya laksanakan gelombang 4. Terus kan saya rencana mau 3 gelombang kan, berarti kan masih kurang 2. Nah, berarti yang 2 ini saya setting di gelombang 1, yang separohnya saya setting gelombang 2. Boleh kayak gitu. Ditangkap ya, tangkap. Sekarang sesinya ada 4. Silahkan, itu bebas dari sekolah masing-masing. Ada 4. Sesi pertama mulai pukul 7. Infonya 30 menit. Siswa dan pengawas proktor sudah di lokasi. Iya, setengah 7. Pengawasnya nak lintas kecamatan, ya kok diinfoke, Bu, saya sesi pertama jam 7. Nak rumahnya panjenengan di mana, Bu? Saya bagaimana, Mbak? Oh, saya SD-nya Gunung Pati, area Kandri. Wah, ya rada adoh, Mbak, ya kan. Yo mangkate berarti jam 6 berarti. Boleh nggak saya mulai pakai sesi 2? Boleh. Berarti mulai jam setengah 9 atau jam 9? Jam 8.45. Oke kan, berarti jam 8.45. Berarti saya 3 sesi lah. Gelombang sesi kedua, ketiga, keempat. Ya sore kan. Terus siswane piye Mas? Yo disetting gelombang keempat, yo jangan minta masuk pagi ya, kasihan kan siswanya. Masuknya nanti mepet 1 jam atau 30 menit sebelum gelombang yang dia akan login. Ya. Jangan enggak kayak kasihan siswanya. Lah nek untuk sesi 3 jam 7:30 wis kon mlebu kabeh sak kelas 6. Yo nanti sesi ketiga sudah capek nunggu di sekolah karena sudah keringetan, sudah bal-balan, sudah kesel apa. Bisa diakal seperti itu ya, sampaikan ke grupnya. Nah, gelombang 3 masuk jam 10 misal, gelombang 2 masuk jam 8 sudah sampai sekolah misal, gelombang 1 jam setengah 7 sudah di sekolah. Nah ini gelombang 1 komplain ini. Wah, mosok sih aku masuk gak sih? Itu silahkan sesuai sekolah masing-masing. Ditangkap ya. Oke, gelombangnya pembagiannya dari Korlap. Terus selebihnya silahkan. Sesinya silahkan sesuai sekolah masing-masing. Tuh, terus yang DNS ini tugas kelima DNS. Tugasnya saya sebagai proktor mencetak file DNS dari dinas. Teknisnya bagaimana? Nanti kita ke sana, ke menu DNS. SPTJM yang ada materai kepala sekolah. Ya, ada yang sudah unduh? Ada ya? Nah, materai tanda tangan kepala sekolah, materai stempel tanda tangan. Terus Genep Nopes itu tadi sudah disampaikan ke sesi sebelumnya materi dari provinsi, terus DRT provinsi ke dinas kota ke share ke sekolah. Ya. Jadi sudah ada gambarannya ya. Oke, sekarang sudah ada gambaran, sudah ada rangkanya. Sekarang saya klik menunya, menu TKA. Tampilannya sama ya. Kita lihat dari yang pertama. Dari atas ada menu dashboard, ada menu pengaturan, ada menu keluar. Oke ya. Sepakat sama ya? Sama. Saya klik pengaturan. Silakan diklik. Biar samanya antara yang di layar depan sama laptop panjenengan. Sudah diklik? Oh. Kotaknya sudah ada fotonya belum? Oh ya, kalau belum dilengkapi lah. Fotonya siapa? Proktor. Sudah pernah upload, tapi hilang. Oh hilang ya? Oh sudah upload hilang. Iyalah fotonya Proktor.
Ya dinas ya resmi lah, masa foto selfie TikTok mana melek-melek ya jangan lah. Cuma seneng TikTokan begitu ya. Seragamnya seragam hari Senin ya. Oh yo, nah proktor masa pakai dasi? Ya kalau di sekolah swasta mungkin pakai dasi ya nggak apa-apa silakan. Pokoknya hari Senin sepakat ya. Kalau teman-teman SD negeri kan pakai kayak gini, atribut lengkap, backgroundnya merah, foto di upload. Gitu ya, sepakat ya? Oke, silakan nih diedit nih. Oke, ini sudah ya, kita close. Ada menu keluar, nggak usah diklik ya, nggak usah diklik dulu. Terus di situ ada menu pengumuman. Nah, ini pengumuman itu info dari antara panjenengan sama pusat, jadi nggak ada perantara ini ya, nggak ada perantara kita. Dan jangan kok buka HP, buka login BTKA, ada info terbaru per tanggal 10 di ini ya, silahkan di screenshot langsung share grup yang pas tadi daftar hadir itu kan gabung grup ya. Udah bergabung grup belum? Udah ya, yang pas masuk tadi itu pagi itu tanda tangan absen sama gabung. Nah, silahkan di share sana untuk pemberitahuan ke teman-teman yang lain. Siapa tahu belum buka web TKA-nya, ada info terbaru. Jadi cepet-cepetan nih, silakan. Nggak nunggu dari Mastri, nggak nunggu dari Korlap gitu kan. Ada info ini silakan, nggak perlu ya, silakan langsung di share. Yang berikutnya di situ ada posko TKA, di situ ada download berkas. Nah, download berkas ini menunya masih off karena nantinya di situ ada kebutuhan kita sebagai exambro sama atribut yang lain. Di situ biasanya ditampilkan di menu download berkas. Saat ini diklik, nah ini diklik belum bisa karena belum siap nih, belum siap main ini aplikasinya karena kita fokus ke SMP, ke SD kan belum, masih jauh gitu ya. Oke, terus lanjut data master, isinya sama, ada data sekolah. Saya klik pensil ini, ya tak tunggu. Menu pensil sudah diklik, sudah ya, edit. Silahkan diedit poin ini, kami titik beratkan di data kepala sekolah. Jadi nanti pas sampai cetak DNS tidak ada kata Mas usul revisi nama kepala sekolah, ternyata masih nama kepala sekolah yang lama. Ya, sepakat ya, ini sudah dipastikan nama kepala sekolahnya kepala sekolah saat ini, termasuk titelnya SPD, MPD atau MPD atau SPD, MPD, SPD, MPD, kok ono MCK iya sih, iya sih. SPPG. Nipnya, ya nah, nipnya bebas ya, nah, kalau punya nip ya, kalau enggak ya lewati. Nipnya gading atau bisa mas? Nah, ya. Gading. Oh iya, iya. Nipnya silakan yang punya nip, ketik nip. Kalau sudah simpan. Yang perlu ditekankan di sini, di atas ada tulisan simpan kan? Ada ya. Berarti secara aplikasi kalau dia bisa ngomong itu silakan edit saya selama menu simpan ini ada. Nah, menu simpan ini kok ujuk-ujuk engkau esok hilang, ya sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam dewi, jawab dewi. Ya gitu ya. Berarti mumpung menu ini masih zona bisa digunakan, silakan edit, dicek benar-benar valid, simpan. Kalau tarik ke samping itu ada menu apa di situ? Ada, oh banyak ya. Alamat, logonku rak piye Mas. Ada yang lupa passwordnya? Atau masih ingat passwordnya? Masih. Kemarin ada yang request Mas
usul resep key password. Nah itu silakan jadi, silakan nggak apa, atau lewat melalui korlapnya direkam sih gitu. Sudah ada kurang lebih ada 5 atau 4. Terus selanjutnya menu peserta didik, saya klik, tampilannya sama ya, sama atau beda? Sama. Menu peserta sama. Orang ketok ya, bisa mendekat. Oh belum. Grid lantai belakang memang nggak kelihatan, yang kelihatan masih di depan. Ada apa masalahnya cuma mark uangnya bu, kayak ditawari opo, tawari background biru ya. Ya, ini rasa tak klik ya karena sudah saya tarik ya import data ya. Oh ini sudah nggak bisa nih. Ada yang masih bisa nggak? Ini saya sudah nggak bisa. Oh ini saya sudah merah ini nggak bisa. Oh masih kotak masih bisa. Berarti masih bisa tarik data. Tadi misal ada perubahan namanya, terus diedit virtual PD, terus virtual PD sudah sesuai, terus tarik masih bisa. Ya, silakan ditarik sejumlah siswa kelas 6. Siswa naik kelas 6 kok 24. Di situ ada 23. Nah, ini jenengan harus kudu was-was. Deg-degan. Ki piye to ki? Siswamu 24 kok 23. Harus bingung sih. Mas Tri. Telepon. Mas, ini piye siswamu? Ya, di cross check sih. Datanya ada kodiknya dicek, siswanya kelas 6, cek 24, oh bener 24. Virtual PD 24, oh bener 24. Saya tarik loh kok 23. Nah, silakan tarik ulang. Ya. Ini sepakat jumlah siswanya sudah sesuai? Ada yang geser? Tidak? Yakin? Yakin loh ya. Kalau nanti kita bahas GNS, menu ini kita sudah anggap valid, enggak perlu dibahas. Ya. Terus berikutnya ada pendaftaran ini. Ya, tidak. Menu saya sudah merah. Di menu panjenengan masih bisa diklik ya? Masih. Ini sesi awal tadi yang di sini nih yang didaftarkan ini. Surat pernyataan orang tua yang ditandatangani orang tua tidak perlu materai, tanda tangan aja. Balik ke sekolah melalui guru kelas 6. Guru kelas 6 dikembalikan ke panjenengan sebagai propor untuk mendaftarkan di web TKA. Ya ini ya. Ada satu siswa tidak. Misal silahkan konfirmasi ke guru kelas 6-nya, kontak ke orang tuanya, diberi penjelasan terkait TKA. Ini kayak gini, kayak tadi sudah disertakan video kayak apa, terus efeknya kayak apa gitu. Diberi gambaran dulu. Oh tetap saya nggak mau ikut gitu, misal ini orang tua. Ya udah terpaksa tidak. Lembar yang kayak ini dianggap sakral, lembarnya yang ada tanda tangan orang tua harus disimpan. Oh terus setelah dikasih penjelasan, oh ya Pak ternyata kayak gini TKA, oke saya setuju. Nah kasih ganti dia simpan, bisa gitu ya. Terkait tadi pertanyaannya ada 2 siswa yang kategori inklusi, tadi sudah dijawab ya. Tidak nilai ini tadi ditampilkan di layoutnya Mas Tri itu ada nilai tersendiri hasil TKA ya kan. Ada bahasa Indonesia berapa, matematika berapa, ada istimewa. Ya. Nah itu nggak mempengaruhi raport pendidikan sekolah masing-masing. Yang mempengaruhi hanya survei lingkungan. Ya, survei lingkungan 24 siswa saya yang tidak mengerjakan sampai selesai hanya 2, rapor pendidikan masih bisa tampil. Kecuali 24 siswa saya hanya mengerjakan 3 siswa saja, berarti rapor pendidikan sekolah saya tidak jadul, tidak tampil. Iya kan? Nah, kan 24 yang mengerjakan hanya 3 kan, berarti kan sudah jauh kan? Ya. Ada gambarannya ya. Oke. Silakan diklik ya yang mengikuti, tidak untuk yang khusus yang tidak mengikuti. Semua atribut kertas atau cetaknya panjenengan arsipkan, disimpan sing rapi, diarsipkan, taruh lemari yang zona tidak ada rayap, tidak ada teter gitu ya.
khawatirnya kok 3 tahun kemudian taruh lemari kayu kena apa keterocohan hujan, wah ini bisa ya. Terus berikutnya foto pos. Nah, foto harga manis gitu ya. Ya. Ini ada pertanyaan nih, ada siswa saya sampai sekarang masuk ICU. Ya. Saat ini kan saya klik tidak. Oke, saat ini saya klik ya, saya klik tidak. Terus kemudian hari kan ini TKA bulan April nih. Bar bodoh adalah wis waras, wis seger, wis sehat ya. Pertanyaannya, waktu itu bisa nggak saya jadikan iya? Karena saat ini saya klik tidak. Oke. Kembali ke dasar, panjenengan klik iya, klik tidak. Tadi bentuknya mana ya? Nah ini ya. Klik iya dan tidak itu tidak suka-suka kita sebagai proktor ya. Saya tidak konfirmasi kepala sekolah, tidak konfirmasi guru kelas 6. Pokoknya tak klik iya kabeh. Di aplikasi bisa, memang bisa dan memang ya tinggal klik. Nah, untuk dasarnya kita sebagai proktor tetap harus punya dasar lembar kesiapan TKA yang ditandatangani orang tua siswa. Oke, kita saat ini dibuat ya semua sambil menunggu kertas itu kembali ke kita. Kan dibagikan ke guru kelas 6-nya, guru kelas 6-nya mengundang orang tua atau dilewatkan, dititipkan ke siswa, tanda tangan di rumah, dikumpulkan ke sekolah, kembali ke proktor kita gitu kan. Termasuk yang tidak, saya tidak bisa asal kira-kira gitu kan. Dasarnya apa ya, lembar tadi orang tuanya dikonfirmasi, bu ini ikut tidak, bu ini ikut tidak. Dasar kita harus ada lembar itu. Tidak mbak, ini masuk, tidak bu, ini masuk ICU, kok ketoknya April kok. Nah itu orang tua, jadi kita punya dasar. Iyalah, jangan asal-asal. Iya. ICU sekarang bulan Februari, orang tuanya masih ragu, masih mamang. Ternyata Maret setelah Lebaran ngabari, bu anak saya sudah sehat, ini sudah bisa sekolah, TKA-nya pripun, masih bisa disusulkan enggak? Sudah tutup pendaftarannya. Karena pendaftaran ditutup sampai tanggal 28 Februari. Jadi pastikannya sebelum tanggal 28 Februari secara jadwal pusat. Padahal kita tadi sepakat tanggal DNS tanggal 20 sudah keluar DNS, tanggal 25 atribut semua yang di aplikasi yang disampaikan Mas Tri sudah selesai. Nah, berarti sekarang padahal kita di sini posisi tanggal 10, kurang lebih ada 15 hari. Jadi Ibu kembali orang tuanya diberi pengertian, sarannya ya tetap ikut aja, karena kan kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Walaupun kenyataannya toh kok tetap nggak bisa, ya nggak apa-apa kan, berarti nggak hadir di situ. Biasanya kan ada berita acara yang nggak kehadiran gitu kan. Daripada sekarang diklik tidak, ternyata besok bulan Maret setelah Lebaran mau masa April orang tuanya ke sekolah, bu ini ya TKA nih iso data kan dia jawab kan. Tapi intinya kita sebagai proktor secara teknis harus punya surat dasar dari orang tua yang ditandatangani. Oke, ditangkap ya. Jadi jangan melangkah ke aplikasi itu sudah mantap. Oh ini ya, oh ini tidak, oh ini ya, ini tidak. Oke, nanti kalau ada orang tua yang ke sekolah, kau merujuk ke sekolah, lo anakku kok ora TKA dhewe piye, wong tangga-tanggaku anaknya do TKA. Nah ini lembarnya panjenengan tanda tangan, ini tanda tangannya siapa? Oh ini bapaknya. Wah. Nah, kan kita enggak tahu. Mesti waro sekolah ibune tanda tangan bapaknya. Ya,
Itu di luar teknis itu ya. Ditangkap ya Bu? Oke, terjawab. Terus ada konsekuensinya nggak? Berarti kan kesimpulannya lebih amannya saya klik yang iya saja dulu, gitu kan? Terus kemudian maksimal mentok nih sampai bulan April terjadi TKA, anaknya akhirnya tidak mengikuti TKA. Itu konsekuensi dari sekolahan apa? Atau berpengaruh dengan rata-rata sekolahan atau bagaimana? Misal ini April, siswa ini memang nggak bisa sekolah karena sakit gitu kan. Secara teknis dia kan ada berita acara, kita laporkan aja sudah kondisi, dilampirkan suratnya, mungkin dari surat dokter, oke, terjawab ya, terus dilaporkan di aplikasi. Terkait konsentrasi yang sekolahnya, TKA ini secara individu. Jadi kan tadi di lembar di slide out tadi kan ada nilai kayak ijazah itu kan. Nah itu secara individu, berarti nama YBS nantinya kalau nggak ikut TKA ya nggak dapat berkas itu yang ada barcode-nya. Terus mempengaruhi sekolah nggak? Misal kalau muridnya jenengan 28 yang nggak ikut satu, itu kan tidak mempengaruhi, raport pendidikan bisa tampil. Kecuali 28 yang 50% nggak ikut, nah itu rapotnya bermasalah, nggak bisa ditampilkan, gitu kan? Terjawab ya. TK ini intinya individu untuk nilainya, nilai matematika sama bahasa Indonesia. Oke, terus sekolah saya kan katanya ada rapor pendidikan kan Mas, itu ada di poin sulingjar, tidak masuk di mata pelajaran 2 itu. Oke ya, ditangkap ya. Terus kan berarti satu siswa Mas nggak masuk. Iya, tapi secara keseluruhan persentase untuk dibutuhkan rapor pendidikan tidak mempengaruhi. Karena untuk rapor pendidikan kan ada persentasenya minimal gitu kan. Oke, siap. Oh ya. Oke, ini ada tambahan, ini susulannya tadi sudah di slide out, ada April gitu ya kalau nggak salah. Ya susulan ada ya. Nah semoga pas susulan ada, dengan catatan memang YBS diklik ya. Ya dengan catatan YBS terdaftar TKA dan ikut, ada jadwal susulan. Nah sampai susulan mentok bisa ICU ya gimana ya, udah gak ada jadwal susulan lagi. Terjawab ya. Oke. Baik, terima kasih, terjawab Mas. Terus foto silakan diupload fotonya 6 bulan terakhir, pakai zona bagaimana, yang di layar itu hanya pemanis saja, pegang fotonya ya. Itu contoh yang sudah upload, panjenengannya sudah upload nih. Nah, yang perlu ditekankan itu foto hasil jepretan kamera usia 6 bulan. Berarti kalau mundur April, Maret, Februari, Januari, Desember, November, berarti foto setidaknya di paling lama di November 2025. Ya. Ya ini foto ini mungkin pakai HP ya. Nah, silahkan ini sekali panjenengan pakai apa dia dulu dibuat manis-manis lah ya. Ayo Mas, berikut Mas. Nanti di hasilnya itu ada foto anaknya ada Pak? Oh di layout tadi ya. Layout tadi ini Mas. Tidak ada kolom foto ya Mas. Oh iya. Adanya barcode ini. Barcode berarti barcode ini resmi. Kalau share pengalaman ya, yang daftar TNI itu memang dicek barcode. Karena waktu itu ijazah banyak yang tertukar setelah di barcode itu punyanya Kabupaten Pati kayak gitu. Nah itu ditelusuri ternyata. Ini khusus yang daftar TNI itu. Nah itu ternyata barcode itu di barcode beneran. Nah ini Jawa Tengah, Kota Semarang, SD-nya mana? Oh sudah, berarti memang menunjukkan lembar ini memang benar-benar asli yang dikeluarkan dari Kemendikbud. Jadi nggak salah-salah barcode ini. Yang di ijazah itu ya. Nah itu ya. Itu untuk pengalaman aja. Kembali ke aplikasi. Udah ya.
intinya ditekankan foto ini usianya 6 bulan terakhir, rename-nya, nama filenya NI SN ya, bukan Nick, bukan Nis ya, tapi NISN, bukan nomor peserta, bukan ya, tapi kan ulangi lagi NISN. NISN-nya berarti pas panjenengan rename file dipastikan bener ini si A, NISN-nya si A, ini si B, NISN-nya punya si B. Ini laki-laki, fotonya laki-laki, ini perempuan, fotonya perempuan. Ya, ditekankan. Caranya setelah di rename disimpan dalam satu folder, terus di zip, ya, dibuat zip itu bisa ya, terus diunggah, terus tampillah di sini. Itu nanti otomatis namanya di bawah NISN sudah ada nama siswanya, otomatis. Nanti tampil di menu kayak ini. Silahkan dicek ini kalau sudah upload. Kalau punya sudah upload, kalau backgroundnya biru ya edit ulang. Ya, seragamnya kalau seragam batik kebanggaan sekolah masing-masing, edit ulang. Pakai dasi lah, ini SD bu. SD pakai dasi ini, kecuali yang pengawas sama promptor gak usah. Masa pengawas pakai dasi, siswanya malah yang enggak, ya terbalik. Swasta yang merah putih kan dasi kan, sama kan? Hari Senin kan sama, lagunya aja sama, rukun sama, teman kok. Finalisasi, ini ada klik finalisasi, sepakat klik. Tampilannya kayak apa? Merah, yang merah yang poin apa? Apa? Cek data. Oh semuanya masih merah ini, yang di layar kan hijau-hijau semua. Amer. Enggak, maksudnya nih gambarannya nah hijau kok di depan gitu loh. Panjenengan masih merah semua atau merah satu? Loh. Status cetak DNS berarti status upload finalisasi. Oke. Ini sudah kategori DNS loh ya. Yang merah pertama status cetak itu berarti sudah cetak DNS. Ada yang sudah cetak? Ini kami jawab. Teknisnya silahkan panjenengan konfirmasi ke Korlap. Mas usul cetak DNS, Mbak usul cetak DNS. Teman-teman Korlap ngerekap sak kecamatan. Usul apa DNS, nama SD ini. Ya. Teman Korlap sebelum kirim rekapnya memastikan ini ya untuk teman-teman Korlap ya, karena terkait DNS ini ya. Memastikan yang usul cetak DNS itu sudah melengkapi aplikasi login TKA. Yang pertama unggah surat kesiapan tanda tangan nih master itu ya, yang stempel dinas itu ya, sudah juga. Nah, ini teman-teman Korlap nih memastikan, terus sudah mengisi proktor teknisi kepala sekolah sudah. Ya, sudah mengisi infrastruktur kayak listrik, kayak internet, kecepatan itu sudah. Terus sudah mengisi foto. Sudah? Foto siswa? Foto siswa, ya foto proktor, foto pengawas, foto siswa. Iya. Proktor di mana, Mas? Ya, di menu pengaturan, Mas. Jangan foto selfie lah, masa selfie iya. Ya yang resmi. Karena ini user dinas loh. Ya bajunya juga baju kebanggaan lah. Hari Senin, biasanya hari Senin baju kebanggaan. Merah. Biru katanya mau daftar KUA itu banyak bocor. Oh.
Enggak dikira nanti mau daftar kapal lagi gitu ya. Sekolah apa? Backgroundnya? Backgroundnya sekolah gitu ya. Grup mas kayak. Kayak Zoom nanti. Oke ya, kembali ke cetak DNS. Saya ulangi, panjenengan sebagai user sekolah yang mengecek usernya, datanya masing-masing. Kalau sudah mantap, sudah yakin, sudah lengkap, baru konfirmasi proktor. Mas, Mbak, usul cetak DNS. Tugas teman-teman proktor minta tolong merekap sak kecamatan. Kalau satu kecamatan ada 40 sekolah, berarti nunggu 40 sekolah sudah masuk rekap. Kalaupun kurang satu, ya jangan dikirim dulu. Iyalah. Jadi kan saling memberi semangat. Ayo cepet aku wes kilo kesuwen ngenteni. Tinggal awakmu tok gitu. Biar memberi support aja. Kenapa kami desain seperti itu? Jagani nanti kalau ketemu kepala sekolah, rapat kepala sekolah, sak kecamatan sekolah saya kok belum ada DNS, di sekolah sak gugus kok wis entuk. Nah, rame proktore di telepon, "Mbak piye to, Mbak? SD sebelah kok wis DNS kok kene urung, piye ana apa ya?" Nah, nada datar enggak apa-apa ya. Nadanya barapat kan gitu. Ya, teman-teman korlap yang kita tolong nanti direkap sebelum kirim ke grup korlap TKA, memastikan dulu semua datanya lengkap. Oke ya, ditangkap ya. Oke, setelah itu bagaimana? Setelah dari korlap kirim ke distrik ke grup korlap TKA yang dinas itu. Nanti kita buatkan link drive, nanti kita share di grup kegiatan siang ini. Yang panjenengan gabung di situ, silakan diunduh sendiri. Setelah diunduh, dicetak. Setelah dicetak, tanda tangan siswa, tanda tangan peserta didik kelas 6. Tanda tangan beneran nih, jangan didengkul ya. Ya si A modelnya tanda tangannya kayak opo ya, biarkan aja. Kotet-kotet apa ya saonone, nggak usah diintervensi kayak iki loh, kayak ini nggak usah. Biarkan tanda tangannya siswa. Tulis tangannya ya tulis tangan apa, namanya ditulis namanya sendiri, diulang lagi ya silakan. Intinya tanda tangan. Kalau sudah ditanda tangan, kembali ke panjenengan sebagai proktor, di-scan, terus di-upload. Nanti centangnya menjadi 2. Yang pertama status cetak sudah centang hijau, yang kedua status upload sudah centang hijau. Gitu ya, ditangkap ya. Sudah centang hijau 2. Terus yang ketiga bagaimana? Finalisasi. Finalisasi ini tadi sudah disebutkan di awal, ini menu sakral. Ini saya klik finalisasi. Ada kalimat, oh ini sudah finalisasi. Ada kalimat yang itu menunjukkan bahwa panjenengan secara sadar diri menutup menu edit di aplikasi web TK panjenengan login. Ya berarti finalisasi ini biarkan dulu, besok mepet-mepet tanggal 25, 26 itu baru diklik aja. Jenengan berarti fokus ke centang yang 2. Berarti centang pertama status cetak, yang kedua status upload sampai tanggal 20. Oh jangan, 20 Februari. Malah jadi gini tok ya. Kok 25, nambah seminggu. Sekarang tanggal 10, berarti ada 15 hari ke depan. Mau 15 hari, 10 hari. 10 hari berarti anggap aja 1 minggu. 1 minggu jam kerja. Ya kan kita mainnya link, enggak cetak, diambil itu enggak. Jadi kita ngasihkan file. Jadi nanti cetaknya cetak sendiri. Jadi agak cepat nanti distribusinya. Ditangkap ya? Mohon ini ditangkap ya, ada yang mau disampaikan? Yakin? Aku padamu lu. Yakin? Teman korlap? Gak ada ya?
Itu mas terus tuh. Kubu sebelah kanan saya nggak ada, kiri saya nggak ada, lurus saya Umum ya di sini. nggak ada. Yakin lo ya? Iya. Oke.